Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semazar, kembali lagi di podcast Jagongan. Jam ngobrol ringan karena kita di sini ngobrol yang ringan-ringan aja. Soalnya yang berat itu kayaknya cuma hidup ya. Di episode kelima kali ini diisi oleh saya. Sebelum itu, saya sangat-sangat penasaran dengan kabar kalian-kalian yang ada di rumah. Semoga tetap sehat selalu ya. Dan semoga puasanya dilancarkan di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saya tidak sendiri ya. Kali ini saya ditemani oleh Ustadz Dion. Ini dia Ustadz Dion. Bagaimana kabarnya Ustadz Dion? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Semoga tetap. Alhamdulillah. Gimana Ustadz Dion? Puasanya lancar nggak di bulan Ramadan kali ini? Ya, agak gejol-gejol dikit lah. Alhamdulillah, setidaknya lancar ya. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini kayaknya sebentar lagi tuh kayak dekat banget sama hari raya ya, hari raya Idul Fitri. Oh iya, di hari raya Idul Fitri ini kayak identik banget sama yang namanya budaya warga Indonesia, yaitu mudik. Nah, nggak mungkin lah kalian asing dengan kata-kata mudik ya. Pak Dion sendiri apa sudah ada rencana untuk mudik? Kalau ditanya masalah rencana mudik, semua orang yang punya orang tua jauh dari rumah itu pasti punya rencana mudik. Iya, pasti. Tinggal bisa apa ya namanya? Merealisasikan apa tidak. Iya. Kalau saya pribadi ya jelas. Jelas. Karena apa? Meskipun nggak ada orang tua tapi masih ada keluarga di desa sana. Iya. Keluarga dari istri, keluarga dari kebetulan mertua kan masih ada. Iya. Insya Allah ada rencana. Biar bisa kumpul-kumpul gitu Pasti. ya. Kira-kira mau mudik kemana nih? Kalau mudik kita nggak jauh-jauh sih. Ya, Mana mungkin perjuangannya nggak kayak yang dari Jakarta ke Surabaya. Oh, iya. Kita mudik. Ya, kalau terlalu dekat Sidoarjo, terlalu dekat tuh nggak mudik namanya, itu main. Iya, benar. Mudik saya ada beberapa tempat. Mudik yang pertama itu yang paling utama di Jombang karena yang kita datangi adalah yang masih hidup dulu. Kebetulan Yeah. mertua masih hidup. Orang tua Pak Dion sudah nggak ada kedua-duanya. Setelah dari setelah dari Jombang pindah ke Tuban. Setelah dari Tuban balik lagi ke Jombang, kemudian ke arah Kediri, kemudian ke Trenggalek, kemudian ke Tulungagung, baru ke Surabaya. Enak ya, traveling Jawa ceritanya ya. Kalau jalan-jalannya sih enak. Pusing tapi capek ya. Tapi capeknya pasti terbayarkan dengan senang ya. Oh iya, jelas terbayarkan, uangnya habis semua nanti. Iya sih, benar. Tapi setidaknya bisa ketemu sanak-sanak saudara yang Iya, udah Pak. jarang gitu ketemu. Tuh, kalau nggak Idul Fitri gini kan nggak ada momen. Iya, benar banget. Pasti jarang, sedikit banget kesempatannya. Kira-kira persiapan apa aja Pak yang udah disiapkan buat mudik tahun ini? Ya jelas yang disiapkan yang pertama itu adalah dana atau uang karena omong kosong kalau mudik kemana-mana nggak ada uang. Nah, Ya, kebetulan benar. ini kan saya sekeluarga ini mudiknya kan nggak jauh jadi naik motor karena mau naik mobil juga nggak bisa nyupir ya kan. mau cari sopir juga mudik sendiri-sendiri. Ya. Mobilnya ada, sopirnya nggak ada. Akhirnya karena anaknya dua sudah besar-besar, ya akhirnya yang disiapkan yang kedua adalah motor. Jadi kita pakai dua motor. Ya, jadi nanti saya sama anak yang pertama, istri sama anak kedua, dua motor langsung ke arah Jombang. Kemudian ya di sisi lain ya kesehatan jelas. Nanti paling tidak dengan menggunakan kendaraan bermotor kita keliling-keliling yang tadi saya bilang tadi, ya kita harus sehat. Ya caranya gimana? Ya setiap ada Indomaret kita berhenti. Santai saja. Itulah nikmatnya mudik, bukan ketika ada tujuan saja, tapi ketika di perjalanan dan kita nikmati. Iya. Bersama siapa? Bersama keluarga. Iya. Nah, meskipun jumlah COVID dan Omikron sudah menurun, pastikan kita harus tetap hati-hati ya Pak ya. Kita harus mengantisipasi. Nah, prokes-prokes apa aja sih yang menurut Pak Dion itu masih perlu untuk diperhatikan? Ya standar saja sebenarnya yang selalu dipakai oleh orang-orang. Ya jelas kita persiapkan masker. Ya masker itu di sisi lain sebagai kesehatan, yang kedua itu adalah sebagai untuk
untuk mengatasi ada rahasia. Iya. Terus yang kedua hand sanitizer. Hand sanitizer itu juga biasanya kalau kita ke mana, kita mampir ke Indomaret itu kan tidak sekedar untuk tangan, biasa Iya. untuk meja kita langsung Iya, benar. Terus vitamin. Nah, ini Iya, vitamin ini kita yang paling utama sebenarnya. Dari dulu sebelum ada COVID itu kita saya sama istri saya itu selalu membiasakan ke anak-anak ketika perjalanan itu selalu pakai vitamin. Kalau anak-anak itu kan vitaminnya ya standar lah kayak Stimono dan sebagainya. Tapi kalau saya vitaminnya ya kopi itu. Biar apa? Biar tahan sampai ke sana-sana. Biar melek gitu. Ya pasti. Iya. Oke, Pak Dion pastinya sudah vaksin ya, vaksin ke-1 dan kedua. Nah, apakah Pak Dion sudah vaksin booster? Booster saya, istri saya sudah, anak saya sudah vaksin kedua-duanya 2 kali, jadi aman. Ada rahasia, tidak ada rahasia, Iya, aman. benar. Nah, jangan-jangan sampean yang belum, Waduh. kan belum 18 tahun ya? Iya, belum. Ya, tapi belum booster, jangan, Iya. nanti melanggar aturan. Kalian mudik juga kan? Iya sih kayaknya. Mudik kemana? Mungkin ke Malang ya, Pak? Oh, ke Malang, paling naik mobil ya? Mungkin pakai mobil. Karena kalau ke Palembang itu kayaknya jauh banget. Ya tergantung sih, kalau berangkatnya sama siapa, itu aja. Ya sama keluarga. Kalau sama Nggak mungkin kalau sama yang ayahnya lain. kan nggak terlalu jauh. Nah, Pak Dion, momen apa yang ditunggu-tunggu pada saat Lebaran? Kalau secara umum semua orang mudik itu ada beberapa hal yang paling ditunggu. Yang pertama itu adalah ketemu sama orang tua. Setelah sekian lama biasanya ada beberapa orang itu hanya momen Idul Fitri atau Lebaran bisa ketemu sama orang tua. Benar. Kenapa sangat senang sama ketemu orang tua? Bukan hanya sekedar ketemu, tapi melihat orang tua bahagia ketika anak Iya, datang itu benar. suatu kebahagian. Seneng banget. Sama bisa ngomong. Kalau saya bicara begini saya merinding saya, ya Iya. kan? Nggak tahu di belakang saya ada apa ya. Ya, dulu ketika saya masih kecil, saya masih tinggal sama orang tua. Kebetulan orang tua hanya tinggal ibu ya. Iya. Itu yang perantauan itu adalah kakak saya. Kakak saya itu yang 2 ini tinggal di Kalimantan. Ketika kakak saya ini tidak pulang, ibu saya itu sangat-sangat merindukan, ya, mesti menanyakan kapan telepon, kapan pulang dan sebagainya. Itu artinya apa? Semua orang tua pasti merindukan anaknya pulang ketika Idul Iya, Fitri. benar banget. Apalagi kalau sudah mendengar ada takbiran, anaknya nggak ada yang datang, longsor rasanya. Jadi itu yang pertama, ya. Terus yang kedua itu adalah kumpul sama keluarga. Kumpul sama keluarga itu tidak hanya dirasakan ketika Idul Fitri, apalagi di Idul Fitri kumpul Iya. itu sangat bahagianya luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan apapun. Ya, saya terpisah dengan kakak itu sudah sejak kecil. Jadi misalkan kakak saya ini yang 2 ada di Kalimantan itu pernah suatu ketika datang ke rumah, Iya. atau datang ke kumpul ya, bisa 5 bersaudara kumpul. Saudara saya yang pertama di Tuban, yang 1 di Surabaya, yang 2 di Kalimantan, dan saya. Itu ketika kumpul karena posisi ibu sakit. Nah itu ketika kumpul itu bahagia udah luar biasa. Apalagi kalau ketika Idul Fitri ya bisa kumpul semuanya. Itu Iya. sangat momen yang sangat-sangat dirindukan oleh semua Iya. keluarga. Benar. Karena tidak semua orang itu bisa pulang, bukan karena tidak ada keinginan, tapi karena kondisi. Iya. Contoh, saya pernah tanya kakak saya di Kalimantan. Saya pernah ke Kalimantan itu kalau naik pesawat itu sekitar dulu masih 400. Iya. Dulu masih 400. Kalau Lebaran itu jadi 1.500, 1.500.000. Benar. Bisa dibayangkan membawa anak 2 dan istri. Aduh. 1.500.000 kali 4 sudah berapa juta itu? Iya. PP lah, Aduh. belum sangune. Aduh. Belum nanti kurcil-kurcil itu Iya. ya. Kalau Belum karena apa? nanti oleh-oleh. Karena orang Jawa itu kalau sudah ke luar Jawa itu biasanya image-nya atau itu kan sudah sukses. Jadi harus bawa uang banyak, Pak. Itulah yang membuat orang yang di luar Jawa jarang bisa pulang. Karena apa? Kondisi itu seperti itu. Harus membawa uang puluhan juta. Itu. Jadi keluarga itu luar biasa. Dan yang ketiga, yang paling dirindukan atau ditunggu-tunggu ketika Lebaran itu adalah masakan orang tua. Iya, benar banget. Masakan Waduh. orang tua. Dulu ketika Lebaran nggak kayak sekarang. Sekarang beli
kacang saja di mana-mana. Iya. Dulu saya kalau kecil bagian apa kacang itu di apa direndam sama air panas itu terus bagian rosok kulit seperti itu. Ibu saya bagian buat madu mongso bungkusi. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya, ya kan? Nah sekarang kalau di sisi saya sekarang bagaimana? Kalau Pak Dion sekarang sudah nggak ada orang tua. Yang paling saya tunggu-tunggu itu adalah ketika mudik adalah melihat mertua saya, ya, ketika melihat cucunya datang. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ya meskipun kalau lihat saya nggak bahagia nggak apa-apa seperti itu saya. Yang penting seneng gitu. Iya, makanya bisa atau tidak, telat atau tidak, tetap harus mudik. Itu yang saya sampaikan ke istri saya. Karena kalau istri saya kan santai, nggak apa-apa, lihat kondisi ya. Kalau saya usahakan, mama, makanya banyak orang-orang itu kalau mudik itu ya yang paling diutamakan persiapan dari dananya itu sendiri. Makanya harus nabung. Cuma akhir-akhir ini mudik ini tidak kayak dulu. Ya, mudik itu yang paling utama itu adalah wisata. Ya. Healing. Kalau saya dulu mudik datang ke kampung, ya keliling kampung saya sampai balai desa saya keliling. Artinya satu kampung. Sekarang enggak, datang ya ketemu orang tua, tidur ya, besok jalan-jalan ke pantai. Di sana tuh enggak ada yang kenal padahal rame. Nah itu kalau sekarang beda sama dulu. Jadi kalau di desa sekarang kayak unjung-unjung itu kan kayak jarang. Di desa kamu gitu kan sekarang. Sekarang kan sendiri-sendiri, habis warga tonggo-tonggo sudah selesai, besok nggak ada lebaran. Iya benar. Ya, gitu kan? Iya. Tapi alhamdulillah kalau di Kediri ya, Kediri itu masih ada edisi unjung-unjung anak muda, tapi cuma malam biasanya habis maghrib itu ke sana. Itu lihat seperti itu masih senang. Cuma jarang sekarang ada. Ya itu tadi yang diharapkan ada keliling ke sana kemari. Makanya saya itu lebih mementingkan, saya selalu lihatkan ke istri saya, pokoknya mau kemana ke sana, ayo tak terno. Oh no duit karo duit tak terno. Saya bilang gitu, kenapa? Karena silaturahmi itu penting. Iya benar banget. Ya, tanpa ada silaturahmi ya kita nggak bisa ya hidup sendiri lah. Seperti itu. Kita kan makhluk sosial ya. Ya, saya rasa seperti itu. Saya yakin Mbak Kalva juga gitu, Mbak Kelia juga gitu kan. Kalau ke rumah neneknya atau kakeknya, paling kalau sampean kan satu makanan dua angpau. Bener sih, bener.